pendengar Fajar Radio. Anda menyaksikan Mabicara untuk edisi hari ini bersama saya Sartika Muhtar. Dan tema kita dalam Mabicara hari ini adalah peran Komisi D dalam mengawal persoalan pendidikan dan sosial masyarakat. Pemirsa dan juga pendengar, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan kehidupan masyarakat merupakan amanat dari Undang-Undang 1945 yang tentu saja wajib dijalankan dan dilaksanakan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku. Kesejahteraan seluruh masyarakat adalah harapan semua pihak yang meliputi berbagai bidang diantaranya pendidikan dan kehidupan sosial. Lalu bagaimana penerapan dari upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan ini? Inilah yang akan kita bahas dalam Bicara untuk edisi hari ini, tentunya dengan narasumber kita, yakni anggota DPRD Kota Makassar, Ibu Yeni Rahman dari fraksi Partai PKS. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Dan sungguh luar biasa hari ini hadir bersama kita dalam Bicara untuk edisi hari ini. Jadi Ibu Yeni dikenal dengan sangat aktif sekali Bu ya, memberikan komentar-komentarnya, mengedukasi kita semua tentunya dalam hal kesejahteraan masyarakat, terutama pula dalam sektor pendidikan Bu ya, di Kota Makassar. Nah Ibu, terkait tema kita adalah peran Komisi D mengawal persoalan pendidikan dan sosial. Kita terkait pendidikan terlebih dahulu. Iya, Ibu dikenal dengan banyak memberikan masukan-masukan terkait pendidikan, edukasi kepada masyarakat untuk Kota Makassar, terutama dalam hal yang belakangan ini adalah persoalan baju adat untuk sekolah. Nah itu di pandangan Ibu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya Bu, terkait dengan di satu sisi itu manfaatnya juga besar, baik Bu ya, mengedukasi kita dalam hal budaya, tetapi di sisi lain ada kontroversi dari para orang tua. Bagaimana Ibu melihat ini? Kalau berbicara pendidikan, tentu saja banyak hal ya yang bisa kita analisa bersama, ya terkait kurikulumnya, bagaimana SDM gurunya, bagaimana kesiapan sekolah. Barangkali itu nanti kita akan bahas sedikit ya. Tapi kita berbicara mengenai baju adat. Ya. Sebenarnya pada prinsipnya semua sangat setuju bahwa kita harus cinta budaya, itu dulu. Jadi tidak ada kontroversi tentang itu. Tetapi tentang penerapan bahwa baju adat akan dicanangkan menjadi sesuatu yang wajib di setiap tanggal satunya, ini harus kita kembali dulu substansinya ada di mana. Jadi saya salah satu dari teman-teman di DPRD yang tentu saja menolak kebijakan ini, bukan menolak baju adatnya, tetapi penerapannya. Pertama tentu saja kita menganggap bahwa substansi baju adat itu memang sangat penting, tetapi bukan dijadikan menjadi sesuatu hal yang diharuskan setiap bulan. Yang kedua tentu saja kita pun mengetahui bahwa ketika teman-teman dinas pendidikan, maksud dan tujuannya itu adalah supaya membentuk karakter anak-anak untuk cinta kepada budaya. Saya pikir hal ini sebenarnya sudah sejak lama dilakukan oleh orang tua. Contoh sederhana saja, ketika ada yang menikah, itu kan biar anak bayi itu sudah dibuatkan memang baju adat. Jadi sebenarnya kita ini bukan hal yang baru untuk memperkenalkan baju adat kepada anak-anak. Kalau itu dijadikan menjadi sesuatu yang wajib juga, kita khawatirkan akan menghilangkan kesakralan dari baju adat itu sendiri. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Itu hal ketiga. Hal yang keempat tentu saja, ketika anak-anak memakai pakaian adat sementara pembelajaran berlangsung, suasana anak-anak itu pasti tidak nyaman. Itu tidak bisa pungkiri ya. Ada efek gerah mungkin Bu iya, ya? pasti. Apa dia bilang kak busangan. Jadi gerahnya ya anak-anak itu padahal ketika pembelajaran itu kan panjang prosesnya. Bagaimana anak-anak yang sekolah sampai sore? Bagaimana ruang geraknya ketika dia bermain? Jangan-jangan nanti robek, lebih mahal nanti pengganti bajunya daripada sewanya itu sendiri. Jadi bukan kita tidak cinta kepada budaya, tetapi saya pikir ini harus bisa ditinjau ulang. Yang selanjutnya sebenarnya ada hal yang terlupakan di pendidikan ketika dia ingin membentuk karakter tentang cinta budaya itu sendiri adalah, saya tanya ya, kemarin saya ada ikuti kegiatan pentas salah satu SMP negeri, itu
luar biasa sekali, tarian-tarian dia tampilkan anak-anak itu sangat luar biasa. Cuman barangkali yang menjadi PR buat kita semua, utamanya teman-teman di pendidikan, makna tarian itu. Iya. Nah, kenapa mesti misalnya ketika seorang penari melangkahkan kakinya tidak sembarangan melangkahnya, itu ada etikanya. Iya. Nah, bahwa karakter perempuan Bugis Makassar itu adalah pemalu. Kenapa itu kakinya tidak boleh sembarang caranya dia melangkah? Itu harus yang terlupakan. Ini yang terlupakan. Ya, Jadi yang anak-anak tahu hanya mereka menari saja. apa ini dianggap sebagai seremoni tarian sebatas tarian, iya. tetapi sebenarnya tarian itu ada makna ini yang tidak iya. ditanamkan, Bu ya. Itu hanya mereka suka saja ya, tapi itu juga sudah poin bagus juga. Maksud saya kita ingin mengembangkan karena disampaikan tadi baju adat itu diwajibkan. Kalau saya lebih baik kepada edukasi karakter itu. Nah, bayangkan itu kalau misalnya kemarin saya lihat juga tentang tarian, saya suka sekali tuh Lipasabe. Iya, Jadi bagaimana anak-anak itu iya. tahu tentang sarung, kenapa kita itu identik dengan memakai sarung gitu. Nah, itu keren sekali. Jadi memang harus ada kolaborasi antara kebudayaan dengan dinas pendidikan. Kalau perlu kita panggil budayawan-budayawan, kita panggil mahasiswa-mahasiswa seni tari yang ada di UNEM. Duduk Kita bersama, Bu, ya, memikirkan kita hal membuat ini. MOU gitu, Betul. seperti itu. Bagaimana Keren ini, sekali kalau menurut saya mereka ini. Ini ide yang luar biasa, Bu. Keren sekali karena saya suka sekali ya tentang budaya karena dengan budaya itu sendiri akan melembutkan hati anak-anak. Mereka akan melihat histori bahwa budaya kita itu tidak kalah dengan sekarang opa-opa kan namanya nih sekarang nih yang Korea itu kan, Bu ya. Jadi betul. maksud saya enggak boleh juga anak-anak dilarang. Betul. Kita harus mengimbangi bahwa ternyata kita punya budaya yang baju kita juga itu keren-keren gitu. Betul. Nah, kalaupun misalnya pun menjadi hal yang wajib karena diatur dalam Permendikbud tentang Pakaian. peserta didik harus memakai baju daerahnya, saya pikir juga ini bisa kita modifikasi ya. Yang kemarin kan saya usulkan bahwa bagaimana kalau kita tentang baju batik Lontara itu kan termasuk baju daerah juga, tapi baju batiknya itu yang harus ada juga nilainya, kalimatnya itu harus ada nilainya. Betul. Nah, jadi kan selalu dibilang menanamkan karakter, tapi harus jelas dong yang mananya itu. Apakah ini dapat dikatakan bahwa sekarang ini yang terpenting adalah bukan pada seremoni-seremoni substansinya, tapi pemaknaannya, Bu, yang harus sampai. Harus keren kalau saya bilang. Anak-anak nanti akan mengetahui bahwa budaya kita itu tidak kalah dengan budaya luar. Bayangkan kalau orang asing saja datang ke Indonesia, utamanya misalnya kalau kita di Sulsel yang terkenal, kita tidak bisa pungkiri ya Tanah Toraja, mereka melihat itu etniknya. Tapi kenapa anak kita tidak terlalu menjiwai budaya? Berarti ini asumsi saya ya, ini bisa diasumsikan bahwa tampilan dari budaya itu tidak menarik di zaman sekarang. Jadi ini tantangan budayawan adalah bagaimana budaya kita yang lama itu bisa dikemas sesuai dengan karakter anak-anak sekarang. Dan menjadi jati diri dan ciri khas masing-masing daerah yang ada di ini, Bu ya. Kalau saya bilang sama anak, keren sekali itu nak. Bagaimana kita hidupkan sanggar-sanggar seni di lorong-lorong. Ya, sanggar seni yang sesuai dengan karakter lorong itu. Kemarin saya juga sempat dipanggil ya sama teman-teman kebudayaan, melihat tarian ya di Pak Bayang-Bayang ya, kebetulan kemarin di sana kan identik dengan pasar. Bagaimana membuat tarian yang ada nilai-nilai pasarnya, nah, itu kan. Jadi pokoknya Ibu yang ini saya harus katakan pemirsa dan juga pendengar hadir di sini menyampaikan banyak ide, dan semoga pihak-pihak terkait mendengar ini supaya ini menjadi sebuah masukan dan keren lah kalau saya bilang budaya aplikasikan, Bu. Iya, ini anak-anak sebenarnya karena tidak tahu saja. Jadi kita tidak boleh menyalahkan mereka yang sekarang kayak gaya-gaya yang di luar kan, karena tidak ada tontonan, Bu ya, tidak ada pembanding. Betul. Ini tantangan budayawan ini. Saya siap untuk diajak diskusi. Pokoknya Ibu sudah banyak ide tadi yang disampaikan terkait dengan bagaimana sebenarnya untuk menumbuhkan kecintaan akan budaya. Jadi tidak hanya pada pakaian, Bu ya, tapi lebih kepada maknanya itu apa, sehingga sampai. Jadi tapi kan generasi kita sekarang ini lebih
cenderung ketika ada yang unik. Enggak apa-apa. Jadi maksud kita juga di sini adalah kita juga jangan memaksakan pikiran anak muda itu seperti pikiran kita. Coba kita masuki pikiran mereka. Tetapi nilai-nilai budaya itu juga enggak mesti kita harus rubah. Tetapi bagaimana tampilannya mereka bisa paham, bisa menjiwai. Malah saya kemarin canda, harusnya kalian itu, belum lagi kita bicara kue tradisional ya. Benar, Bu. Dia dikalah sama mochi kan? Iya. Ini Ada apa itu? Lebih terkenal makanan-makanan luar daripada kita punya makanan. Kita juga tidak boleh menjudge sana. Ini kenapa tidak suka? Kita harus menggali kenapa mereka kurang senang. Mencari penyebabnya. Supaya kita tahu solusinya. Betul. Dan kita akan berbicara lagi terkait solusi apa yang bisa kita sampaikan tentunya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Mabicara Makassar Bicara. Kembali di Mabicara Makassar Bicara dan kita melanjutkan obrolan dengan Ibu Yeni. Ibu Yeni, obrolan kita segmen pertama itu sungguh banyak sekali ide-ide yang cemerlang dan luar biasa. Ini sebenarnya menjadi bonus sebenarnya, Bu. Jadi ketika ini harusnya menjadi sebuah masukan, ada banyak ide dan kalau kita secara seksama memang sangat bagus, Bu, dijalankan. Ayo duduk bersama kita ini. Nah, ada lagi ide terkait kue tradisional itu seperti apa sih, Bu? Iya, jadi tantangan kita sebenarnya ini kan setiap hari kebudayaan anak-anak disuruh bawa kue ya. Iya. Ini jangan hanya disuruh bawa kue, harusnya ada pesan-pesan moral yang ingin disampaikan. Kemarin juga saya ikut di sebuah kegiatan sekolah, saya tanya anak-anak jenis-jenis kue, mereka nggak tahu. Jadi ini tantangan lagi buat kita. Jadi sempat saya tanya anak-anak, itu sudah beberapa kue ya yang ditampilkan, masih sangat kurang mereka mengetahui namanya. Jadi namanya saja sudah mereka tidak hafal, bagaimana dia mau terpancing untuk mencoba rasanya. Terus saya tanya sama mereka, kalau misalnya kalian dipilihkan, disuruh membuat pilihan antara onde-onde ya, onde-onde sama mochi, kalian pilih mana? Dia bilang mochi. Karena lebih keren namanya, Bu ya. Lebih unik mungkin. Dan kenapa? Karena lagi viral. Kenapa kita tidak onde-onde kita viralkan bersama ya, Bu. Tapi jadi saya ketika kita ingin menggali keinginan anak-anak, ya jangan kita kesannya menggurui. Kalau anak-anak sekarang itu tidak suka digurui. Kita coba masuk, kita cuma memancing saja dengan pertanyaan. Karena kalau kita juga mau bertanya, dia tahu, ini mungkin tanya. Biasanya anak tidak mau terbuka. Cuman kita pancing sedikit, kita memberikan perbandingan, pasti akan keluar. Kalau kita langsung, kenapa kalian suka mochi kan? Nanda enak cita. Nah, pasti nggak bakalan. Tapi kalau kita kalau saya suruh pilih mochi atau ini, mochi keren. Saya bilang, selain daripada keren, kira-kira apa lagi? Dia bilang, karena rasanya yang kenyal-kenyal. Nah, itu kan satu rasa ya, yang di lidah mereka, menurut mereka itu adalah sesuatu yang enak dan menarik. Dan memang karena tampilan. Nah, jadi yang sebenarnya yang harus kita lakukan bersama bahwa harus memang ada edukasi tentang kue tradisional. Tampilannya juga kita menantang nih yang ekonomi kreatif. Ya UMKM yang ada di lorong, Bu ya. Ekonomi kreatif kan ini teman-teman di Dinas Pariwisata itu kadang-kadang membuat kegiatan dalam hal ekonomi kreatif, membuat kue sudah bagus menurut saya. Tetapi tantangan yang menarik adalah bagaimana inovasi membuat kue yang anak generasi sekarang ini suka. Jadi misalnya kayak taripang ya, yang terlalu besar, atau kayak buah sapang, besar sekali. Belum pilih kue putu mayang, saya tidak hafal. Putu mayang bisa kasih kecil-kecil, baru kasih menarik-menarik begitu. Atau kan mungkin bisa kita jadikan lomba. Jadi itu orang tertarik, anak muda kan, ya lomba. Jadi peserta yang anak muda jangan lain orang tua, kadang sudah tahu nih. Tidak apa-apa lah kalau orang tua mau mendampingi anaknya. Di dalam lomba itu adalah pesan-pesan. Yang kedua sebenarnya ini terkait dinas pendidikan, kita kadang-kadang banyak yang panjang nyamin saya bilang. Silakan dijelaskan. Kalau kita bicara tentang stunting lagi ya, betul. Ini kita melihat bahwa
banyak pasangan pasangan muda ini sudah tidak punya ASI, kurang ASInya. Jadi ASI sebenarnya itu mulai mulai kita rangsang sejak masih remaja makanannya. Nah ini terkait ke situ ya. Ya, jadi sebaiknya memang di kantin-kantin ada namanya kantin sehat, tetapi makanannya tidak sehat, minta maaf ya. Jadi kantin sehat itu silahkan, kita juga menjual makanan-makanan kekinian ya, yang dari luar is okay lah. Tetapi dia harus diimbangi dengan kue-kue yang ada tradisional, karena bukan hanya untuk supaya anak-anak cinta kepada kue tradisional, tetapi supaya anak-anak juga tahu bahwa kue tradisional itu gizinya bagus dan dari segi kesehatan juga bagus. Jadi ini hati-hati loh. Terkait dengan semua hal ya, pendidikan ini memang sangat kita tidak luas. sebut merek ya, minuman-minuman yang anak-anak senangi sekarang itu hati-hati dengan kadar gulanya. Saya sih kalau yang bicara ekstrim ya, harusnya ketika ada yang menjual itu harus kelihatan dulu bos BP POM-nya. Iya, apalagi di lingkungan sekolah Bu ya. Iya, harus standar itu. Karena kenapa kita mempersiapkan generasi. Ini bukan hanya berbicara bisnis ya, tetapi menciptakan generasi yang baik, berkualitas. Bagaimana mau berkualitas kalau yang dikonsumsi oleh seorang perempuan yang bakal menjadi seorang ibu, makanannya itu instan semua. Nah, ini dia. Ini yang tidak terfikirkan, kita hanya selalu berpikiran stunting itu karena ekonomi lemah. Sebenarnya mulai dari perempuan itu, sejak dia haid ya, itu asupan gizinya bagus, harus bagus. Jadi bukan pada saat dia hamil baru dia bilang persiapkan, pasca menikah dipersiapkan. Ini kan begini saat ini Bu ya. Jadi mulai sebenarnya dari pola pembiasaan dari gadis. Saya juga sebenarnya masih tertantang ya, karena saya juga punya anak gadis ya, masih SMP. Itu saya lihat pola makannya ini memang kurang bagus, dan hampir saya lihat semua anak-anak itu kurang bagus pola makannya. Ini menjadi tantangan kita sebagai orang tua. Karena terlalu banyak makanan instan beredar di mana-mana Bu ya. Karena kesibukan orang tua termasuk di antara. Jadi ada banyak hal, ada banyak faktor yang menyebabkan jadi memang bicara pendidikan juga itu harus diimbangi dengan pemenuhan gizi, dan ini bisa dimulai dari sekolah karena interaksi anak-anak itu luar biasa banyaknya di sekolah. Jadi makanan itu perlu diperhatikan. Betul. Karena ada yang sekolah sampai sore dan sebagainya. Kantin sehat tapi jualannya Bu ya. Harus baru ini harus kerjasama ini Bu dengan pihak-pihak ini, tapi bisa Bu kerjasama dengan UKM lorong yang penyedia makanan kan? Kenapa tidak? Untuk masuk sekolah? Iya, bisa sekali. Itu kan membantu juga. Jadi sarana pendidikan ini sebenarnya adalah banyak sekali. Jadi ini yang memegang titik sentral Bu ya, pembentukan generasi tidak hanya cerdas tapi sehat. Nah, karena kita tengah membahas perihal pendidikan, ada lagi yang terbaru, wisudaan Bu. Saya nih kalau penamatan saya tidak tahu ya mau tamat ini mamanya atau anaknya. Jadi sibuk masing-masing. Jadi ibunya sibuk, apalagi anak-anaknya. Itu begini ya, sebenarnya pada waktu di awal periode kedua saya, kami dari teman-teman Komisi D sempat mengeluarkan rekomendasi bahwa tidak dibolehkan sekolah mengadakan penamatan di hotel. Itu sudah lama itu. Dan seingat saya itu belum dicabut. Tapi ini saya lihat beberapa kepala sekolah pura-pura amnesia ini. Ini kan sekarang sudah viral Bu di sosial media. Kembalikan apa namanya itu? Ini yang saya heran juga, penamatan di hotel, suasana apa yang ingin disampaikan? Ini belum dulu kita bicara masalah uang ya. Iya betul. Dan itu pasti sangat memberatkan. Bagaimana orang tua yang tiba-tiba anaknya 3, jadi beda ya penamatan dan perpisahan. Beda itu. Anggarannya beda. Penamatan beda, anggaran. Bagaimana yang anaknya 3 yang bersamaan lulus. Ada yang lulus TK, SD, SMP, Bu. Terus dengan penghasilan yang biasa-biasa. Luar biasa. Jadi mereka akan menganggap pendidikan ini memang sangat membebani. Iya, dan tidak edukatif. Sudah ada aturan Bu yang dikeluarkan, sudah, cuman lupa lagi. Nah, bagaimana Bu kondisinya sekarang menyikapi ini? Ya karena ini sudah berjalan, kedepannya memang harus kita ingatkan sebelum penamatan itu sendiri. Karena waktu dulu ya agak keras kita itu,
sampai ada yang kepala sekolah sampaikan saya, aduh gimana ini Bu, kita sudah bayar hotel, nanti kita bilang sama hotelnya kasih kembali itu. Betul. Ya tidak ada kompromi lah. Untuk hal-hal yang seperti ini, apalagi aturannya jelas. Kasihan Bu, ya? juga ini apalagi Orang di masa tua pandemi siswa. ya, Iya, baru betul. kita selesai masa pandemi, ekonomi belum baik-baik saja. Masih tengah berusaha untuk pulih Bu. Iya, baru kita masa pemulihan. Dan yang itu yang kedua, yang pertama tadi substansinya tidak ada. Tidak ada substansi. Penamatan di apa namanya? Apalagi kalau SD ya, kan jadinya lucu. Kalau Iya. SD penamatan di hotel, apa yang mereka saya sebenarnya sih rasa lucu dan kesel juga, maksudnya penamatan itu is oke lah kalau misalnya swasta ya, karena dari awal memang sudah ada apa namanya, sudah mereka tahu orang tua bahwa kompensasinya itu memang besar. Kalau di teman-teman di negeri janganlah, karena suasana penamatan itu harusnya suasana yang mengharu biru. Betul. Bagaimana anak-anak itu rasa sedih meninggalkan sekolahnya. Jadi kalau dia dikemas di sekolah kayak gimana nih, dilihat, wih bangkuku kutinggalkan, ini tempatku. Itu dulu. Jadinya kan, itu dulu kan, di zaman dulu. Jadi kayak ada perasaan anak ketika Iya, dia betul. tinggal itu ada terkesan. Tapi kalau misalnya di hotel, pasti yang dia ingat itu tampilan-tampilannya, Iya, bersukaria, gembira, makan-makan. Lebih kepada acara euforianya. Bukan pakaiannya, bukan makanan, kesan. Padahal kita ingin memberikan kesan di penamatan. Kayak sedih-sedih sekali. Betul. Jadi bagaimana hubungan antara murid dengan guru? Iya, suasana seperti bahwa, itu sekolah. Iya, saya mau tinggalkan kodong sekolahku gitu. Ini kan Ini lain. yang mungkin hilang Bu ya. Ini hilang kayaknya ini sekarang ini hilang. terkait hal ini. Jadi Iya. memang sangat banyak, sangat luas kalau kita menyinggung bicara soal pendidikan itu banyak sekali. Belum kita berbicara kompetensi gurunya, Bu ya. Panjang lagi ceritanya. Nah, kita melangkah ke bagaimana sistem PPDB saat ini tengah berlangsung Bu di Makassar. Nah, bagaimana Ibu melihat yang ada saat ini? Ya, mudah-mudahan PPDB tahun ini sama yang lalu ya. Alhamdulillah, pastilah tidak ada yang sempurna. Masih banyak kekurangan-kekurangan. Tetapi alhamdulillah kekurangan-kekurangan yang kemarin itu tidak menyebabkan ada anak-anak yang tidak sekolah. Kan semua tercover. Semua anak-anak bisa masuk sekolah. Jadi kita berharap juga di tahun ini pelaksanaannya juga itu baik, aman, transparansi, dan yang paling penting adalah bahwa semua anak harus sekolah. Ya, semua anak harus sekolah. Punya hak. Kami di sini di Pajar TV mendapatkan sebuah informasi bahwa sistem yang dihadirkan untuk proses PPDB ini sudah sangat baik, tetapi kadangkala tidak sinkron dengan pengetahuan orang tua siswa. Iya. Jadi salah daftar Bu. Iya, jadi ini lagi lupa Zona ya, disampaikan. terkait zona itu. Jadi sebenarnya kalau mau ekstrim ya, Ekstrim Bu. ekstrim Nggak apa-apa, sekali Bu. ini. Jadi 3 atau 4 bulan sebelum pendaftaran itu harusnya ada simulasi orang tua, Harus ada karena simulasi. tidak semua orang tua itu bisa menggunakan aplikasi. Dan tidak semua juga orang tua itu memiliki sarana untuk itu. Ini harusnya memang ada ada simulasi tentang Bagaimana caranya masuk, kalau mendaftarkan misalnya dia anak-anak. salah bagaimana. Jadi memang harus ada pendampingan. Jadi kadang-kadang ada anak yang tidak bisa sekolah di sekolah yang dia inginkan karena ketidakpahaman ke orang tuanya. Nah, kami baru hari ini Bu, tadi pagi kami menerima telepon bahwa orang tua ini ingin mendaftarkan anaknya sekolah, tapi diminta melampirkan surat penerima PKH program keluarga harapan dari dinas sosial ini. Nah, sementara ini orang mampu, tapi mungkin karena tidak sinkron informasi yang diperoleh, dia mendaftar ke jalur afirmasi. Pasti Ini, tidak Bu. lulus itu. Jadi dia bilang saya harus daftar ini atau bagaimana? Ini yang mau masuk apa ini? SMA. Oh, SMA, Bu. kalau Tapi itu SMA. Kalau SMA kami tidak masuk di provinsi. wewenang ya di provinsi itu, teman-teman di provinsi. Kalau kami adalah SD, SMP, dan ini PPDB-nya insya Allah nanti mulai berlangsung kalau tidak salah tanggal 24. Sabtu ya. Itu akan dibuka linknya. Dan memang seperti itu tadi. Jadi jangan kita anggap juga bahwa yang tidak paham tentang PPDB itu hanya masyarakat menengah bawah, malah bisa jadi menengah atas karena kesibukan. Jadi dia bingung. Mas jangan-jangan kata afirmasi juga belum apa ya Bu? Maksudnya kan ini kalimat-kalimat mereka tidak lazim. Mereka juga tidak banyak
belajar banyak mendengar. Betul Bu. Itu yang saya sampaikan tadi, memang 3-4 bulan sebelum berakhir masa pembelajaran anak-anak ya harus ada simulasi atau dipanggillah orang tua bahwa jalur pendaftaran seperti ini bukan hanya anak-anaknya saja, tapi orang tua juga. Saya pikir itu mudah kok memanggil orang tua kalau di sekolah. Atau jelang biasa akan apa Bu ya, akan lulus mungkin anak-anaknya orang tua dipanggil harusnya kan Bu? Itu yang saya minta sebelum ujian, betul, 3 atau 4 bulan. ada edukasi khusus tentang itu supaya nanti tidak ada lagi riak-riak yang muncul nantinya ini. Nah, seperti tadi orang nyata-nyata bagus penghasilannya masuk. Saya bilang saya ini orang mampu tiba-tiba dimintai lembar PKH. Itu bagaimana? Sebenarnya tidak salah juga yang meminta, dia juga yang tidak cerdas. Tidak cerdas. Terus dia bilang, daftar di mana Pak? Jalur afirmasi. Ya iyalah Pak. Jadi ini semua Bu. Jadi apa ya, komunikasi yang sangat penting. Simulasinya itu sebelum pendaftaran ada memang sehebat apapun orang kalau memang dia tidak berada di dunia itu ya pasti dia tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Jadi harus ada sosialisasi untuk itu. Baik. Sosialisasi ini yang penting ya bagi seluruh masyarakat, dan harusnya masyarakat atau orang tua juga jangan menunggu sosialisasi. Iya, harus banyak belajar aktif juga dong untuk apalagi saat ini eranya online Bu ya. Jadi kita juga harus belajar bisa lihat semua. Facebook tidak bisa lihat. Betul Bu ya. Kan itu sebenarnya mudah dengan aplikasi, dengan ada tante dan om Google kan gampang. Bagaimana caranya mendaftar itu rinci. Mungkin literasi lagi Bu ya. Iya, haruslah rajin membaca. Jadi memang pendidikan itu sangat luas bahasanya, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Ma Bicara, Makassar Bicara. Pemirsa dan juga pendengar, dari perihal pembahasan terkait pendidikan, kita beralih ke pembahasan persoalan sosial yang terjadi di Kota Makassar. Ini yang sampai sekarang masih menjadi perbincangan hangat Bu ya. Ada banyak hal, anak jalanan, gelandangan pengemis, ogah maupun juru parkir. Fenomena-fenomena ini seperti apa sih Bu? Kita mulai dari anak jalanan terlebih dahulu. Iya. Tentang anak jalanan ini sejak saya di Komisi D ini pertanyaan beruntun terus. Betul, Bu, ya. Dan belum ada penyelesaiannya. Jadi terkait anak jalanan ya tentu saja ini agak sulit untuk terselesaikan karena anak-anaknya sudah merasa nyaman di jalanan. Ya, yang sempat saya sering sampaikan bahwa bagaimana tantangan kita mengalihkan dunia mereka di jalanan kembali ke dunianya. Nah, ini yang memang pastinya agak sulit. Yang pertama karena anak-anak itu sudah terlalu senang dengan mendapatkan fasilitas yang berupa uang ya. Dan yang kedua memang para orang tua ini yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Karena anak-anak mereka turun ke jalan. Tanggung jawab yang pertama itu adalah di pundak orang tua. Yang pastinya kalau mereka di jalan pasti kita tanya di mana orang tuanya. Ini. Kalau misalnya yang kita dengar juga bahwa dia dikoordinir, sebenarnya itu sangat mudah kalau kita ingin mencarinya. Bahwa kita bisa tahu sendiri bahwa di titik-titik tertentu itu selalu mereka ada di tempat itu kan. Jadi gampang sih sebenarnya dilacak. Ya ini hanya keseriusan pemerintah saja yang bekerja sama dengan aparat aparat kepolisian seperti itu. Apakah ini berarti bahwa apa yang dilakukan saat ini masih terbilang lemah Bu, atau seperti apa, atau perlu tindakan tegas, atau belum tegaskah pemerintah kita saat ini? Saya lihat belum. Kalau tegas pasti akan berkurang, tetapi sampai sekarang kan datanya juga kita tidak lihat di titik-titik mana yang dulunya ya, misalnya satu titik nih yang dekat-dekat lampu merah, yang dulunya banyak, tiba-tiba ndak ada nih. Ini belum ya, karena kita pasti masyarakat bisa melihat lah bahwa ketika di jalan, apalagi kita mulai ya mulai gerbang masuk Kota Makassar, nah, itu anak-anak sudah berganti profesi, bukan lagi meminta, tetapi dengan memakai badut
yang terakhir ya. Ini ya yang sekarang Bu. Jadi yang sebenarnya lebih tuh mereka itu kreatif sekali, mulai dari pertama sedekah beras, gitu kan? Iya. Semuanya sama. Sama. Kalau semua sama ada apa? ada keseragaman Bu ya. Berarti terkoordinir Bu ya. Saya tidak menjawabnya, silakan. Kan ada keseragaman Bu ya, sama Terus semua yang kedua, polanya. yang kedua misalnya tiba-tiba pakai kemoceng semua. Iya. Gelap kaca. Oke. Terus tiba-tiba itu yang tadi ya, yang sedekah, tiba-tiba lagi muncul semuanya mengaji, ya kan? Iya, di jalan itu Bu. Jadi yang melihat itu kayak terenyuh. Bisa dilihat lah, karena biasanya orang enggak usah menyanyi, lebih bagus kok mengaji. Mereka sudah mulai mengaji supaya ada rasa empati dari masyarakat sehingga memberi. Sebenarnya salah satu langkah yang bisa dilakukan juga adalah kita tidak memberi, bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita tidak ingin membiarkan hal ini terus berlangsung. Ya. Sampai sudah tegas ya, keluar fatwa MUI haram memberikan uang di jalan, tapi tidak mempan juga. Tidak mempan Bu. Masih Ada jadi memang ini membutuhkan kerjasama dua belah pihak Bu ya. Dari atau pihak semua pihak. keamanan banyak lah yang harus terlibat. Yang pertama tentu saya adalah yang anak-anak di jalanan juga kan tidak semuanya anak Makassar ya. Itu pendataan. Ya, kita apakah dia urban kah atau dia dari mana kah? Itu harusnya ada pendataan dulu. Kita mendata ini anaknya siapa. Kalau perlu kita berikan dia sanksi sosial, tidak mendapatkan kayak PKH atau apa. Dia diberikan sanksi sosial, misalnya dia punya rumah, ya ditaruh ini anak gelandangan. Ya kita transparan saja supaya kita punya rasa malu kan. Betul, ada efek jerah Bu ya. Makassar itu Bagi terkenal orang dengan tuanya. siri. Siri ini sebenarnya harus kita. Lalu di mana siri itu Bu? Nah, saya tidak tahu dia ada di mana. Kalau bahasnya tentang yang ini. Jadi harusnya kita punya rasa malu lah, bahwa kita memahami apalagi sebagai seorang Muslim ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi ini memang karakter. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua kalau dia memang dikoordinir harus ada sikap tegas dari aparat, yang ketiga kita selaku masyarakat pun menghilangkan rasa iba bahwa bukan kita tidak peduli tetapi sesuai dengan tempatnya. Betul. Bukankah yang di jalan-jalan itu, misal mohon maaf ini bagian nonton Bu ya, kan ada manusia silver juga Bu, ada badut-badutan. Ini kan ongkosnya itu besar loh kalau yang badut-badut kan harus membeli kostum Bu ya. Udah sembarang itu harganya. Membeli kostum keren sekali. Jadi, saya bilang bukan, betul, Bu. bukan investasi kecil itu. Aduh, ini kayak bisnis Bu, investasi. Karena baju badut kita saja ini baju tak begini sudah berapa ini? Apalagi kalau yang begitu ya. Iya Bu, besar ukurannya. Baju-baju biasa saja itu itu sekarang kan harga kisarannya 100-200 standar ya. Itu juga yang belum bermerek. Apalagi yang badut itu luar biasa. Bukan jadi invest, memang bukan bisnis ya, di bisnis kan kecil Bu? ya, bukan invest kecil. Ya silahkan invest menjawab. besar Bu ya. Jadi ini sepertinya jumlahnya makin banyak Bu di Makassar, di ruas-ruas jalan. Jadi sebenarnya bisa juga kita pantau dengan CCTV karena tidak semua titik-titik itu ada anjal di dalamnya. Betul. Pasti masyarakat semua bisa tahu kok. Oh, Titik daerah mana? sini jangan sering ada, di sana tidak ada sih. Pasanglah CCTV, pergerakan mereka pasti akan bisa dilihat. Tapi menurut dari informasi yang kami peroleh bahwa jika dilakukan proses penindakan, setelah itu dilakukan pembinaan, lepas dari situ kembali lagi Bu. Ini yang jadi masalah katanya. Berarti apa yang edukasi yang diberikan itu belum menyentuh ke ininya mungkin karena Bu ya? tadi ya persoalan perut yang pertama dengan gaya hidup itu paling. Dan ya kita tidak boleh melakukan pembenaran dong, karena sudah diambil dia kembali lagi ya. Harus pemerintah punya ide, inovasi, kreativitas, berpikir diapakan ini. Ya memang harus ada sanksi tegas orang tuanya, bukan anak-anak ya. Anak-anak itu tidak paham. Nampaknya ruas jalan yang ada di Kota Makassar ini memang menjadi sasaran empuk banyak orang Bu ya, untuk mencari penghasilan. Karena kita punya rasa apa kayak itu kalau bahasa di sini ya, pengamasan. Iya ya betul. Pengamasan itu tinggi sekali. Padahal sebenarnya itu tidak tepat tempatnya. Dimanfaatkan oleh orang-orang. Padahal kalau kita mau merasa ibadah itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan saya pikir juga dalam agama kita ya, atau dari sisi kemanusiaan,
tidak salahlah kita ketika tidak memberi. Jadi jangan kita berpikiran tidak punya perasaan, tidak. Insya Allah tujuannya tidak. Ini untuk hal yang kalau baik. saya sih sebenarnya agak keras juga sekarang. Saya harus melawan dengan perasaanku. Jami kasih deh. Berperang Bismillah, iya bilang Bismillah, bukan jano, enggak gitu. Kita juga beristighfar sama di atas, ya Allah, mudah-mudahan bukan karena kami tidak peduli, ya Allah. Betul, Bu, ya. Iya Bu, kadang-kadang kalau kita lewat di traffic light lampu merah, apalagi itu ada yang, apalagi itu kalau yang ada bawa anak kecil, yang bayi tidur, gimana itu? Saya kayak gimana? Maksudnya itu anak harus dikasih tidur di rumah dengan baik, bukan dieksploitasi. Itu sudah salah besar. Nah, terkait dengan anak-anak yang dikasih tidur itu, Bu, katanya itu ada yang disuntik, Bu, atau diberi pil khusus untuk kalau tidur. Saya enggak bisa sih, ya, karena belum melihat langsung juga, Bu. Saya betul. hati-hati dalam berkomentar soal itu karena saya enggak lihat, walaupun saya sering mendengar rumor itu. Iya, rumor itu ada katanya. Yang jelas membawa anak di jalanan itu tidak, apapun alasannya, tidak ada pembenarannya. Ini sudah 2023, mestinya langkahnya jauh lebih aparat paling penting. Harus kerjasama memang pemerintah dan aparat. Kalau kami kan tidak bisa sampai ke sana kan. Kami hanya membentuk sebuah regulasi. Ini memang juga perda ini juga harus diubah. Agar sesuai dengan kondisi tidak sesuai kondisinya, Bu, ya. Kan bilang ada anjal. Ya. Bagaimana itu yang ibu-ibu manjal? Iya. Karena sudah mamanya mama anjal. Yang pakai apa namanya? Atau malah bapaknya, Bu, yang turun, yang pakai itu bukan lagi anak-anak. Tertutup, tidak terlihat. Jadi anak-anak itu kan usianya 16 tahun ke bawah. Iya. Nah, kita bisa lihat kami anjal, bercanda bikin manjal. Jadi sudah berubah menjadi manjal. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita tentunya, namun harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Mabicara, Makassar Bicara. Baik pemirsa dan juga pendengar Fajar Radio, kita berada di segmen akhir dengan tema kita adalah peran Komisi D dalam mengawal persoalan pendidikan dan sosial masyarakat. Masih bersama dengan Ibu Yeni Rahman yang merupakan anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D sekaligus dari fraksi Partai PKS. Ibu, kita melanjutkan obrolan kita. Ada banyak hal terkait persoalan sosial di Makassar ya. Kalau kita kupas satu-satu rasanya 1 jam itu tidak akan cukup, Bu, ya waktunya. Temanya satu-satu. Iya betul. Nah, ini terkait dengan jukir, Bu. Iya. Juru parkir liar yang ada di Kota Makassar. Ya, terkait jukir pasti semua resah. Langsung tahu, Ibu. Langsung, tidak usah kita ke intinya saja. Jadi kalau menurut saya tentang jukir adalah harusnya ada kerjasama memang dengan pihak pihak yang berwenang ya. Hal ini yang pihak yang berwajib tentang penertiban. Jadi kita sebagai warga tidak akan memberi restribusi parkir kepada jukir yang tidak memakai atribut jukir. Dan ketika kita membayar, kita harus minta karcisnya. Ini kami dulu ya, di periode pertama saya masuk di Komisi B, kami sempat ke Bali, itu rapi sekali. Bayangkan di sana itu bahkan kita sebagai pelanggan ya, kita sebagai pelanggan yang membayar distribusi parkir itu, kalau kita dapat itu kartu, itu diundi, sampai-sampai ada yang dapat mobil, motor. Jadi orang senang membayar karena memang adalah sebuah kewajiban. Kewajiban dan ada motivasi di dalamnya, Bu, karena ada hal merapikan. Cuman tidak sembarang juga yang memungut parkir. Ini saya lihat bukan liar sekali. Di Makassar, Bu, ya? Iya, tiba-tiba kayak hantu. Tadi tidak ada, muncul. Bagaimana itu kayak hantu? Iya, kan yang tadinya tidak ada tiba-tiba muncul. Sudah saat itu kita parkir? Tidak ada. Orang pas kita mau pergi, muncul. Aduh, astagfirullah. Jadi, dan yang kedua, kalau kita berbicara tentang PAD parkir ini sebenarnya sudah besar sekali. Kalau saya menawarkan adalah kita buat saja member parkir. Member parkir. Nah, member parkir itu adalah kita membayar bulanan, walaupun kesannya memang banyak, tetapi kalau kita hitung itu sebenarnya sedikit. Dengan sekarang tanpa kita sadari, coba masyarakat coba silahkan berhitung masing-masing dalam sehari berapa mengeluarkan uang untuk parkir. Kalau saya bisa berhitung minimal 6.000, minimal 5.000 ya, sedikit sekali. Bisa 1.000, 10.000 ya. 10.000 kali 30 itu berapa? Kan bisa sampai
300.000 kalau ya. 10.000 per hari. Kalau member parkir kita hanya dikenakan cuma 100 atau 150, terbantu sekali dan kita merasa nyaman. Biar juga tiba-tiba muncul enggak apa-apa, yang penting kita kasih lihat memberku bos sudah mina, enggak aku kasih mau ke uang kemana-mana ke lagi bos ada nih. Jelas uangnya kemana Bu? Masuk kemana jelas, ya? Jelas kita juga masuk ke pemerintah. Biar juga kita misalnya kalau kayak pengantin ya di sekitar ini gila sekali 10.000 Mbak. Betul. Belum lagi kalau kita bicara tempat-tempat lain ada 15 Kalau lagi itu ada per event hari, per hari Bu, dan itu kalau lagi ada event lain lagi. Kalau kita pakai member mau di mana saja 10 kali kita parkir dalam sehari, ya lebih senang lagi ya. Dimanapun kita parkir kendaraan ada yang jagakan, tidak ada urusan dengan pembayaran. Tidak ada lagi urusan Saya belum berbicara tentang PAD ya, yang saya bisa hitung. Kita bisa berhitung tentang PAD parkir ada sekitar 2,1 juta kendaraan, 1,6 kendaraan bermotor, kita kalikan dia dengan 2.000 itu sekitar berapa miliar dalam sebulan. Luar biasa. Itu kita belum bicara mobil. Betul. Itu kita berbicara juga satu kali parkir. Belum kali berapa kali parkirnya. Potensinya besar. Tetapi apa yang diberikan sekarang dividennya itu mengkhawatirkan. Ya karena ada peran-peran ini ya, juru-juru parkir. Jadi ada namanya jukir, ada namanya kolektor. Panjang kini kayaknya udah cocok ini waktu. Jadi panjang sekali soal parkir. Intinya adalah bagaimana ke depan penataan dilakukan. Penataan yang itu tadi ya, mudah-mudahan bisa sesegera mungkin member parkir itu ada. Kalau kemarin ya waktu saya jalan ke Ambon, mereka sudah gunakan itu apa namanya elektrik yang apakah itu dia pakai online parkir sistem online. itu jadi mereka sudah gunakan jadi tidak ada lagi nggak ada tiba-tiba muncul. Kenapa tidak bayar parkir? Biasa kan begitu Bu. Dia yang liar itu yang paling suka marah. Iya kan itu maksudnya. Saya nggak tahu dia dapat penampakannya dia dapat apa SK dari mana? Ini kalau kita bahas parkir Nah sekarang Bu kita masuk ke ini Bu, ada hal yang paling dalam bidang sosial ini adalah teman-teman kita yang mengalami hal yang misal kusta, kemudian yang didangko ya. Iya. Kayak ini juga bisa panjang ceritanya, tapi saya coba mempersingkat ya karena waktu. Ada hal memang yang kita tidak pikirkan menimpali tadi tentang anjal, pengemis. Salah satu pengemis itu adalah dari mereka. Saya sempat turun ke tempat mereka, itu juga kita sangat miris. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya kami tidak mau mengemis, tapi kami tidak punya pilihan lain. Karena kenapa? Pertama, ketika kami mau menjual, adakah orang yang mau membeli? Kalau ditahu siapa yang jual? Orang dangko. Ini persoalannya. Dan yang lebih mirisnya, banyak anak-anak mereka yang tidak seperti orang tua mereka, dia normal, tetapi begitu ditahu dia tinggal di mana, di dangko, tidak ada orang yang mau menerima kerja. Apa yang mereka harus lakukan? Dengan perasaan tidak enak dan terpaksa, mereka hanya butuh belas kasihan. Karena tidak ada ruang buat mereka untuk mencari penghidupan yang layak. Karena stigma itu. Iya, stigma itu. Dan saya melihat mereka itu luar biasa. Jadi teman-teman yang di Dangko itu, teman-teman kusta, itu bukan karena ada di Dangko itu, tetapi banyak dari luar daerah yang tidak diterima sama masyarakat, lari semua ke sana. Berkumpul lah di situ. Tapi karena rasa empatinya mereka menerima dengan lapang dada. Saling menerima Bu. Maka di daerah tersebut, endemik tersebut memang agak susah kita memutuskan mata rantai. Karena kalau yang sudah tidak menular, karena saya sempat baca ya di website itu dia melakukan pengobatan rutin 2 tahun, itu dia konsisten minum obatnya, itu tidak akan menularkan lagi. Jadi kusta itu penyebarannya itu sangat minim karena kita sudah dibekali dengan sistem imun yang kuat. Cuman memang bisa saja tertular, tetapi itu pun yang yang baru terkena ya, yang sudah berobat itu insya Allah tidak. Cuman stigma kita juga memang agak sulit. Sementara yang diberikan oleh pemerintah kota hanya sekali dalam setahun, dengan biaya tidak sampai 150.000 setahun, makan apa mereka? Jadi saya mendorong untuk ke depan ini mudah-mudahan di anggaran perubahan mereka bisa dikasih lagi tambahan Bu ya. Iya. Untuk ini. Kalau kita mau berbicara dalam skala besarnya, kalau memang pemerintah kota serius
bahwa mereka adalah bahagian dari warga Kota Makassar, harus terjadi perputaran ekonomi di dalamnya. Pemberdayaan ekonomi dari mereka saja. Iya. Tidak bisa keluar karena stigma itu agak sulit. Itu sulit untuk Biar mereka membuat sebuah kerajinan, kalau dibilang asalnya dari mana, pasti orang berpikir lagi. Iya. Jadi harus ada pertumbuhan ekonomi yang mereka diberikan modal awalnya, didampingi dan berputarlah di dalam tempat lingkungan itu. mereka. Sehingga Itu salah iya, satu. benar ya. Nanti kita pikirkan Pemberdayaan baik, tentang itu salah satunya Bu ya. Bagaimana? Semoga hal ini tentunya dapat menjadi perhatian dari pemerintah Kota Iya. Makassar agar Mereka juga bahagian dari betul warga Kota Makassar juga sama-sama Iya, dilindungi sedih oleh sekali negara, itu. sama-sama Iya. ingin hidup sejahtera Bu ya, seperti ada yang dalam undang-undang bahwa mensejahterakan masyarakat. Jadi memang harus ayo sama-sama tanpa memandang atau Iya, melihat ini. mereka hidup tidak punya pekerjaan, dikasih sama pemerintah cuman anggaran sekitar 150.000 per orang. Itu di mana ceritanya? Itu 200.000 lah ya. Setahun itu cuman berapa kali makan itu? Iya Bu, zaman sekarang 200.000 untuk apa? Cuman berapa hari ya. Sungguh Kita ya, untuk berharap. tarik nafas rasanya susah juga Bu ya. Iya, sedih sekali. Tentunya sayang sekali Bu kita berada di segmen akhir. Iya. Hal apa yang ingin disampaikan Bu untuk di closing statement kita pada hari ini? Ya, kita berharap bahwa pemerintah kota lebih jeli melihat kebutuhan dasar dari masyarakatnya. Masyarakat itu butuh penghidupan yang layak. Kewajiban pemerintah untuk memperhatikan pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya itu saya pikir lebih penting daripada melakukan acara-acara seremoni yang menghabiskan begitu besar anggaran, ternyata juga tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya Kota Makassar. Terima kasih banyak Ya, Ibu Yeni sama-sama. Rahman sudah hadir bersama kami, anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D dan juga dari fraksi Partai PKS. Terima kasih sudah menyampaikan Ya, waktunya hadir dan terima kasih. obrolan kita sangat panjang, namun tentunya harus diakhiri karena waktu yang membatasi kita Bu ya. Terima kasih. Dan akhir kata saya Sartika Muhtar beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.